Keajaiban di aspal Thailand. Dunia balap motor kelas dunia baru saja mendapatkan tamparan keras dari seorang pemuda asal Gunung Kidul. Veda Ega Pratama, nama yang mungkin belum terdengar familiar bagi telinga penggemar Eropa, mendadak menjadi pusat gravitasi di sirkuit internasional Buriram. Bayangkan, seorang debutan, seorang rookie murni yang baru pertama kali mencicipi atmosfer kejuaraan dunia Moto3, langsung menancapkan kukunya di posisi start kelima. Ini bukan sekedar keberuntungan pemula, ini adalah pernyataan perang. Sejak lampu hijau padam, Veda tidak menunjukkan rasa hormat yang berlebihan kepada para veteran. Ia melesat, membelah angin Thailand yang lembab, dan langsung bergabung dengan rombongan elit di barisan depan. Penonton di tribun tak henti-hentinya bersorak setiap kali motor bernomor lambung 54 itu melakukan manuver berani di tikungan pertama yang sangat teknis. Publik bertanya-tanya, siapa bocah ini? Dari mana asalnya? Dan bagaimana bisa seorang debutan memiliki ketenangan mental layaknya seorang juara dunia yang sudah berpengalaman bertahun-tahun di lintasan Grand Prix? Keheningan pedok pecah saat Veda secara konsisten mencatatkan waktu lap yang hanya terpaut sepersekian detik dari rekor lintasan. Ini adalah kejutan awal yang sangat brutal bagi para pesaingnya yang meremehkan talenta Asia. Menantang tirani rider Eropa. Memasuki pertengahan balapan, tensi di lintasan Buriram mencapai titik didih. Veda Ega Pratama tidak hanya sekedar bertahan, ia menyerang. Ia terjebak dalam apa yang disebut para komentator sebagai grup neraka. Di sana ada nama-nama besar seperti Valentin Perone yang agresif, Alvaro Carpe yang taktis, hingga Adrian Fernandez yang dikenal sebagai petarung tanpa ampun. Veda berada tepat di tengah pusaran konflik tersebut, berebut inci demi inci aspal untuk mengamankan podium ketiga. Pertarungan ini sangat sinematik. Terjadi aksi saling salib di setiap tikungan hairpin yang menguji nyali. Veda berkali-kali melakukan late braking yang sangat dalam, memaksa lawan-lawannya untuk melebar dan mengambil jalur luar yang tidak menguntungkan. Komentator internasional mulai berteriak histeris saat melihat keberanian pemuda Indonesia ini. Ia seolah tidak peduli dengan reputasi lawan-lawannya. Di titik ini, strategi tim mulai terlihat jelas. Veda diarahkan untuk tetap menempel ketat di slipstream lawan sebelum meluncurkan serangan di trek lurus panjang. Namun, di balik keberanian itu, tersimpan resiko besar yang menghantui setiap putaran mesin motornya. Setiap kali ia menyentuh apex, ia sedang menari di atas garis tipis antara kemenangan gemilang atau kecelakaan tragis yang bisa mengakhiri debutnya dengan cara yang sangat menyakitkan. Detik-detik menuju podium. Ada satu momen yang membuat seluruh penggemar balap di Indonesia menahan napas secara serentak. Veda Ega Pratama berhasil melakukan manuver luar biasa di tikungan terakhir dan secara resmi menduduki posisi ketiga. Selama beberapa lap, podium itu seolah sudah berada di genggamannya. Ia memimpin grup pengejar dengan gaya balap yang sangat rapi dan aerodinamis. Namun, di balik ketenangan visual itu, sebuah bencana mulai mengintai dari bawah kaki-kakinya. Suhu aspal Buriram yang mencapai tingkat ekstrim mulai menyiksa performa motornya. Ban depan mulai menunjukkan tanda-tanda degradasi yang parah, membuatnya sulit untuk menjaga stabilitas saat memasuki tikungan tajam. Veda berusaha keras mengompensasi hilangnya daya cengkram ban dengan mengubah gaya duduknya, namun fisiknya mulai terkuras habis di bawah terik matahari Thailand yang menyengat. Drama ini semakin memuncak saat layar monitor menunjukkan jarak antara Veda dan pengejarnya semakin menipis. Ini adalah perang atrisi, di mana siapa yang paling kuat menjaga fokus di tengah kelelahan luar biasa, dialah yang akan berdiri di atas podium. Veda berada di ambang sejarah besar, sebuah momen yang bisa mengubah arah karirnya selamanya jika ia berhasil bertahan hingga bendera kotak-kotak dikibarkan. Namun, takdir memiliki rencana lain yang jauh lebih kompleks dan penuh dengan pelajaran berharga bagi sang debutan. Tikungan yang menghancurkan mimpi. Tragedi itu datang tanpa peringatan di lap-lap akhir yang krusial. Saat tensi sedang berada di puncaknya, Veda Ega Pratama melakukan kesalahan teknis yang sangat mahal harganya. Ia mencoba melakukan pengereman ekstrim untuk menutup celah dari serangan Adrian Fernandez, namun momentum motornya terlalu besar. Akibatnya, ia kehilangan kendali sejenak dan motornya melebar keluar dari garis balap ideal. Saya kehilangan apex, ungkapnya nanti dalam wawancara. Namun di saat itu, penonton hanya bisa melihat motor merah putih tersebut terbuang ke area run-off. Meskipun ia berhasil menghindari kecelakaan dan tetap berada di atas motor, momentum emas itu sudah hilang. Dalam hitungan detik, 3 pembalap di belakangnya langsung melesat melewati posisinya tanpa ampun.
Kesalahan ini bukan karena kurangnya talenta, melainkan karena batas limit fisik dan ban yang sudah terlampaui. Veda mencoba kembali ke jalur dengan agresif, namun jarak yang tercipta sudah terlalu lebar untuk dikejar dalam sisa satu lap. Wajah para mekanik di garasi tim terlihat lesu, namun mereka tahu bahwa apa yang ditunjukkan Veda adalah semangat petarung sejati. Kesalahan di tikungan tersebut adalah bukti bahwa Moto3 adalah kelas yang sangat kejam, di mana kesalahan 1 mm saja bisa berarti kehilangan ribuan pasang mata yang menantikan podium pertama bagi Indonesia di ajang dunia. Rahasia kegagalan di balik pedek. Setelah balapan berakhir di posisi kelima, diskusi panas mulai merebak di dalam pedek. Mengapa Veda yang begitu dominan di awal bisa kedodoran di lap terakhir? Jawabannya terletak pada manajemen ban yang sangat rumit. Dalam keterangannya, Veda mengakui bahwa cuaca panas Thailand yang mencapai 40 derajat Celcius menjadi musuh terbesarnya. Di Moto3, ban bukanlah sekadar karet bulat, melainkan organisme hidup yang bisa mati jika dipaksa bekerja terlalu keras di awal balapan. Strategi agresif Veda di awal untuk mengejar rombongan depan ternyata menguras umur ban belakangnya lebih cepat dari yang diperkirakan oleh tim teknis. Saya kesulitan dengan manajemen ban di akhir balapan, ujar Veda dengan nada rendah namun penuh evaluasi. Rumor di kalangan jurnalis pedok menyebutkan bahwa timnya mungkin menggunakan tekanan ban yang sedikit terlalu rendah untuk mendapatkan traksi maksimal di awal yang akhirnya menjadi bumerang saat suhu ban meningkat drastis. Ini adalah pelajaran teknis paling berharga bagi Veda. Menjadi yang tercepat bukan berarti selalu menjadi pemenang. Menjadi yang paling cerdas dalam mengelola sumber daya motor adalah kunci utama di kejuaraan dunia. Kegagalan podium ini bukan karena kurangnya speed, melainkan karena kurangnya pengalaman dalam menyeimbangkan antara agresi dan konservasi di bawah kondisi sirkuit yang menyerupai panggangan raksasa. Pengakuan dari para rival. Meskipun gagal naik podium, penghormatan justru mengalir deras dari para rivalnya. Valentin Perone dan Adrian Fernandez secara terbuka memberikan apresiasi atas gaya balap Veda yang bersih namun sangat kompetitif. Di dunia balap motor, mendapatkan pengakuan dari lawan di balapan pertama adalah sebuah prestasi tersendiri. Veda tidak menunjukkan tanda-tanda hancur secara mental, sebaliknya ia menghadapi pers dengan kepala tegak. Finish di posisi kelima adalah hasil yang sangat bagus untuk balapan pertama saya, tuturnya dengan penuh kedewasaan. Kalimat ini mencerminkan mentalitas juara yang tidak hanya fokus pada hasil instan, tetapi pada proses jangka panjang. Ia tidak mencari kambing hitam atas kesalahannya melebar di lintasan, melainkan menyerap setiap detik pengalaman itu sebagai data untuk balapan selanjutnya. Sikap rendah hati namun penuh ambisi ini jarang ditemukan pada pembalap muda berusia belasan tahun. Banyak pengamat mulai membandingkan ketenangannya dengan Marc Marquez di masa muda, berani mengambil resiko namun memiliki kemampuan analisis yang tajam setelah turun dari motor. Veda kini bukan lagi sekadar nama di daftar starter, ia adalah subjek yang dibicarakan di setiap pertemuan strategi tim-tim besar lainnya. Mereka kini tahu bahwa ada ancaman nyata yang datang dari Indonesia, seorang pembalap yang tidak akan ragu untuk menyikut siapapun demi posisi terdepan. Di balik layar kesuksesan debut, tim teknis yang mendukung Veda Ega Pratama bekerja hampir 24 jam penuh selama akhir pekan di Buriran. Data telemetri menunjukkan bahwa Veda memiliki keunggulan luar biasa di sektor kedua sirkuit, di mana ia mampu menjaga kecepatan sudut yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata pembalap lain. Namun, mereka juga menemukan celah dalam strategi pengereman di sektor terakhir yang menjadi titik lemah Veda sepanjang balapan. Diskusi di balik pintu tertutup garasi tim melibatkan analisis mendalam tentang bagaimana menyesuaikan suspensi agar lebih ramah terhadap ban dalam kondisi panas ekstrim. Kerja keras tim ini adalah fondasi yang membuat Veda bisa tampil kompetitif sejak sesi kualifikasi. Veda pun tak lupa memberikan apresiasi kepada para krunya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim karena mereka telah melakukan pekerjaan yang hebat, tambahnya. Hubungan harmonis antara pembalap dan kru teknis adalah kunci dalam balapan prototipe seperti Moto3. Tanpa setup motor yang mumpuni, talenta sebesar apapun akan sia-sia di lintasan yang menuntut presisi tinggi seperti Buriram. Fokus mereka kini beralih sepenuhnya pada perbaikan detail-detail kecil yang membuat perbedaan antara posisi kelima dan posisi podium.
Mereka sedang membangun sebuah mesin kemenangan, dan Buriram hanyalah laboratorium uji coba pertama bagi kolaborasi epik ini. Indonesia di peta dunia balap Veda. Hasil posisi kelima ini bukan hanya kemenangan pribadi bagi Veda, melainkan momentum besar bagi industri olahraga motor di Indonesia. Selama dekade terakhir, Indonesia hanya dianggap sebagai pasar besar bagi pabrikan motor. Namun kini, Veda membuktikan bahwa Indonesia juga merupakan gudang talenta kelas dunia. Media-media internasional mulai menyoroti profil Veda, menjadikannya sebagai representasi kebangkitan talenta Asia di kancah Grand Prix. Sponsor-sponsor besar mulai melirik potensi besar yang dibawa oleh pembalap muda ini. Ada spekulasi di pedok bahwa jika Veda mampu menjaga konsistensi di 5 balapan ke depan, pintu menuju tim pabrikan utama di kelas Moto2 akan terbuka lebih lebar dari yang dibayangkan. Fenomena Veda Ega Pratama menciptakan gelombang antusiasme baru di tanah air. Ribuan anak muda kini memiliki idola baru yang nyata dan bisa mereka contoh jalurnya. Ini adalah efek domino yang sangat positif bagi pengembangan infrastruktur balap di Asia Tenggara. Veda telah menjadi duta bangsa di atas roda 2, membuktikan bahwa dengan dedikasi dan dukungan sistem yang benar, pembalap lokal bisa bersaing secara setara, bahkan lebih unggul, dibandingkan pembalap dari sekolah balap mapan di Eropa. Mata dunia kini resmi tertuju pada Indonesia, menunggu kejutan apa lagi yang akan dihadirkan oleh sang wonderkid di seri-seri berikutnya. Target di seri Goiânia. Kini fokus beralih ke Autodromo Internasional Ayrton Senna di Goiânia, Brasil. Balapan seri kedua yang dijadwalkan pada 20–22 Maret 2026 ini akan menjadi ujian yang jauh berbeda bagi Veda. Karakter sirkuit di Brasil yang lebih teknis dan memiliki variasi tikungan cepat akan menguji kemampuan adaptasi Veda lebih jauh lagi. Banyak analis memprediksi bahwa Veda akan tampil lebih kuat karena ia sudah memiliki data dari debutnya di Buriram. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa Veda telah memulai sesi latihan fisik ekstra berat untuk menghadapi kelembapan udara di Brasil yang tak kalah menantang dari Thailand. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah dia bisa bersaing, melainkan kapan dia akan meraih podium pertamanya. Timnya diyakini akan membawa beberapa komponen aero baru yang telah diuji secara rahasia untuk meningkatkan stabilitas motor di tikungan berkecepatan tinggi. Spekulasi di kalangan penggemar juga sangat liar. Banyak yang bertaruh bahwa Veda akan mencetak sejarah dengan meraih podium pertama bagi Indonesia di Brasil. Tekanan publik tentu akan meningkat, namun Veda sudah membuktikan bahwa ia adalah Iceman baru dari Asia yang tidak mudah goyah oleh ekspektasi. Brasil akan menjadi panggung di mana Veda akan membuktikan apakah performa di Buriram adalah sebuah tren permanen atau sekadar kilatan bakat sesaat. Awal dari sebuah era. Akhir pekan di Buriram mungkin telah berakhir, namun gema yang dihasilkan oleh Veda Ega Pratama masih terasa hingga hari ini. Kita baru saja menyaksikan lahirnya sebuah era baru dalam sejarah olahraga Indonesia. Posisi kelima adalah sebuah pencapaian yang sangat terhormat. Namun bagi Veda, itu hanyalah sebuah langkah awal yang masih menyisakan rasa haus akan kemenangan. Kami akan terus bekerja keras dan meningkatkan performa untuk balapan berikutnya. Kalimat penutupnya ini adalah peringatan bagi seluruh grid Moto3. Veda tidak datang untuk menjadi penonton, ia datang untuk menjadi penguasa. Setiap detik kegagalan podium di Thailand akan ia jadikan bahan bakar untuk meledak di seri-seri mendatang. Apakah kita sedang melihat calon juara dunia pertama dari Indonesia? Ataukah tantangan di kancah global akan menjadi terlalu berat untuk dipikul di pundak mudanya? Satu hal yang pasti, jangan pernah mengalihkan pandangan Anda dari motor nomor 54. Karena di setiap tikungan, di setiap breaking point, dan di setiap garis finish, Veda Ega Pratama sedang menuliskan tinta emas sejarah yang takkan pernah bisa dihapus oleh waktu. Drama ini baru saja dimulai, dan babak selanjutnya di Brasil dijanjikan akan jauh lebih eksplosif dan emosional. Sampai jumpa di grid start berikutnya, di mana adrenalin akan kembali memuncak dan sejarah baru siap untuk diukir kembali.